Puji Tuhan, selamat sore, selamat waktu dalam kasih Yesus. Saya ulang semua hari ini dan kita mulai dengan puji kita muliakan Tuhan dan pada dari sumber perimbangan pujilah aku.
menyanyikan lagu Julian Hari. Saya sedikit ada kesaksian saya terima kasih sekali lagi bulan tahun yang ke-59 ini diberi kesehatan. Itu karena kami juga berterima kasih kepada Ibu Gembala, semuanya deh, dari Islam Jemaat, begitu juga Pak Jen, kepada ini, pokoknya semua sisi pastor saya berterima kasih atas apa yang beri kebaikan kepada saya. Terima kasih. Kita mulai lagi dengan pujian. Aku diberkati.
dari kasihmu lewat pembayaran kau beri aku rohmu
daripada firman Bapa, daripada nama yang akan menyampaikan firman Bapa, dalam firman Tuhan adalah Yesus yang kepada kami mengatakan firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Ada sukacita, berbahagia, puji Tuhan. Kita semua yang ada di sini tentunya ingin bahagia, betul? Ini ya. Om Ferry. Haleluya. Om Ferry bahagia. Meskipun sudah ditinggal Tante Gyu. Haleluya. Itu kebahagiaan tersendiri. Ya. Floret bahagia. Tapi kadang-kadang tidak semudah amin ya. Ketika masalah datang kebahagiaan hilang ya. Ya tuh ngantuk deh. Puji Tuhan. Saya dan saudara tentunya kalau ditanya pengen bahagia enggak? Pasti jawabannya pengen. Pengen banget ya, sangat pengen sekali apalagi. Nah, kalau kita mau punya jiwa yang sehat, salah satu pilihannya adalah saya dan saudara harus memilih untuk bahagia, ya. Karena bahagia itu pilihan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan dalam persoalan. Tergantung pilihan saya dan saudara. Mau tetap bahagia dalam persoalan atau larut dalam persoalan, pusing dan terus nggak bisa bangkit, nggak bisa move on, itu pilihan ya. Tetapi untuk mempunyai jiwa kita sehat, jiwa kita baik, kita harus memilih untuk bahagia. Nah, kadang-kadang kalau saya dan saudara pergi ke dokter ya, pergi ke dokter, itu pasti harus bayar dong, ya, betul? Bayar. Kadang-kadang kalau penyakitnya parah, terutama penyakit dalam ya, TMT, lambung itu biasanya agak mahal, gitu ya. Kita harus bayar. Tapi kalau kita pengen bahagia, ada satu resep yang Alkitab catat sebagai resep untuk kita hidup bahagia ya. Coba, saya percaya ayat ini sudah sering dan bahkan sangat-sangat sering kita dengar. Amsal 17 ayat 22. Tunggu. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tidak ada? Amsal 17 ayat 22. Ada yang hafal? Tidak ada yang hafal. Oke. Kalau tidak ada yang hafal, saya akan bacakan buat saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan resep dari dokter Wawan atau dokter Lisa. Ya. Hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang berbahagia adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat, tapi Alkitab mencatat ini adalah obat yang sangat manjur. Tetapi semangat yang patah, ketiadaan semangat, itu akan mengeringkan tulang. Kalau obat fisik saya dan saudara, kalau kita sakit, kita ke dokter, kita harus beli, kita harus bayar, ya. Bahkan ada obat yang ada efek sampingnya. Misalnya kita kalau minum obat ini, efek sampingnya apa? Oh, rambutnya rontok. Ya, ada efek sampingnya. Misalnya ngantuk, bawaannya pengen tidur. Kalau misalnya minum suatu obat. Tapi kalau obat yang dicatat oleh Alkitab, resep ini itu tidak ada efek samping negatif, bahkan efek sampingnya positif. Nah, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu pilihlah untuk punya hati yang gembira. Nah, gimana mau gembira aja? Saya tuh banyak masalahnya. Saya tuh lagi sakit kakinya, saya tuh lagi ada
hidup yang berbahagia. Karena apa saudara? Hati yang gembira itu menular. Ya, kebahagiaan itu menular. Kalau saya dan saudara punya sukacita, itu menular, bahagia itu menular. Istri yang bahagia, suami yang bahagia, anak-anak yang bahagia, menghasilkan keluarga yang bahagia. Betul? Saudara, kalau di rumah istrinya bahagia melakukan tugasnya, suaminya mengerjakan kewajibannya dengan hati yang gembira, anak-anak nurut sama orang tua, melakukan kewajibannya, mendapat hak masing-masing dengan baik, itu akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Amin. Pelayan Tuhan yang bahagia, gembala yang bahagia, keluarga pastor yang bahagia, itu akan menghasilkan gereja yang berbahagia. Kenapa? Kebahagiaan itu menular. Betul? Saudara dengar ayat ini aja ada rasa terbersit kebahagiaan. Betul? Akan saya bahagia. Supaya apa? Ini obat yang manjur. Loh, Alkitab kalau mencatat sesuatu itu bukan main-main loh, saudara. Coba orang yang berhati gembira, punya sukacita, hatinya bahagia, itu melakukan pekerjaan yang berat sekalipun, itu terasa ringan. Betul? Coba lihat orang yang pacaran. Seperti siapa di sini yang pacaran? Om Ferry pacaran? Oh enggak. Oh iya, Doni udah punya pacar belum? Bahagia nggak Don? Kalau melakukan sesuatu untuk pasangannya, bahagia walaupun berat misalnya, ya kan? Tapi karena ada hati yang bersukacita, hati yang gembira, itu dilakukan dengan ringan. Padahal kalau dipikir berat misalnya, betul? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ketika melakukan tugas di rumah, itu dilakukan dengan gembira. Tante Torisa masak sambil nyanyi, hati yang padahal capek, tapi bahagia. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati yang gembira, dengan kebahagiaan, itu akan terasa lebih ringan. Ini mungkin hal sepele, hal simpel ya saudara. Tapi kalau saudara mempraktekannya dimanapun, di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, itu hati yang gembira, hati yang bersukacita, itu menular saudara. Saudara bisa rasakan nggak? Kalau ada seseorang yang selalu bersukacita, itu kita bawaannya itu sukacita juga, padahal lagi ada masalah. Betul? Lah, aja sih ngomongnya enak, nggak ada masalah. Siapa bilang? Kita semua, saya katakan, ada dalam pertandingan iman masing-masing. Saya nggak tahu masalah Ibu Amel sekarang, betul? Saya nggak tahu masalahnya Tante Wawa sekarang, nggak tahu. Tapi ketika kita mau berusaha untuk punya hati yang gembira, walaupun lagi sakit, walaupun lagi ada masalah, walaupun kakinya sakit, walaupun ada persoalan keluarga, tapi saudara memilih untuk punya hati yang gembira, itu saudara punya iman berarti kepada Tuhan. Amin. Gimana? Saya saja dengar ocehan istri dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, itu pusing. Tapi kalau saya dan saudara memilih untuk punya hati yang gembira, itu karena harus dilatih. Karena kalau kita ngikutin perasaan, kalau ada masalah bawaannya kita, ya gak enak kan? Buru-buru bisa senyum. Tapi kalau kita melatih ada masalah, kita lagi sakit, tetap bisa tersenyum, tetap kita punya hati yang gembira, itu firman Tuhan katakan obat yang manjur. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi bahagia, punya hati yang gembira? Oh, kata Florence, healing bagian. Liburan. Kalau bisa liburan tiap hari. Kalau liburannya 2 tahun sekali, berarti gembiranya cuma 2 tahun sekali. Ada orang bilang, oh kita akan bahagia, punya hati yang gembira kalau shopping.
ada duit. Kalau pas gak punya duit, berarti kita gak gembira dong, karena gak shopping. Betul? Oh, tadi saya itu gembira kalau tanggal muda, megang uang banyak. Kalau duitnya lagi habis, berarti hati kita gak gembira, kita gak bisa bahagia. Ya kan? Padahal firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, berbahagialah senantiasa, punya hati yang gembiralah senang. Coba Filipi 4 ayat 4. Di situ firman Tuhan katakan apa? Ini Rasul Paulus yang menulis. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, dengan kata lain, bahagialah senantiasa, punya hati yang gembiralah senantiasa, setiap saat, setiap detik, apapun yang terjadi. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam shopping, dalam liburan. Enggak. Firman Tuhan katakan, karena shopping, liburan, punya uang banyak itu memang bikin sukacita, tapi terbatas. Benar, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga nggak munafik. Kalau punya banyak duit, bawaannya berseri-seri ya bunda. Tapi saya juga lihat banyak orang kaya yang mukanya cemberut. Betul? Coba saudara lihat. Banyak orang yang hartanya bergelimang, banyak duit, tokonya di mana-mana. Tapi kalau kita ketemu dia, kenapa Cik? Ya kan? Padahal duitnya banyak. Coba gimana coba? Coba duitnya bagi kita ya, kita pasti bahagia ya. Tapi untuk firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Diulang lagi, sekali lagi kukatakan, bersuka. Oh, haleluya. Lagi nggak ada duit, lagi banyak duit, saudara tetap bersukacita. Lagi ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan, saudara tetap bersukacita. Amin, Doni. Beriman. Sukacita Doni tidak ditentukan oleh apa yang di depan mata sekarang. Amin. Sukacita kita bukan karena liburan. Iya betul, liburan itu memberikan hati yang gembira, membawa kebahagiaan, benar. Tapi bisa nggak dalam liburan kita nggak ada sukacita? Bisa. ATM-nya habis kan ya? Mau pulang nggak ada duit. Ya, itu cucian udah banyak di koper, ya kan? Bisa. Dalam liburan kita jadi nggak sukacita, bisa terjadi. Bisa ketika shopping kita sedih, kenapa? Duitnya habis, betul? Mungkin di dalam liburan kita harus suami istri malah berantem. Kamu sih, udah dibilang jangan kesini, ya saya juga udah bilang kamu benar. Liburan malah bukan membawa sukacita, tetapi membawa duka cita. Ada, ya. Jadi resep utama dalam hidup ini, sukacita kita itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Mau saudara lagi sakit, tetap sukacita. Mau saudara lagi dompetnya tinggal, itu tuh pahlawan yang pegang golok sekalipun, tetap sukacita. Oke, amin. Sukacita jangan ditentukan oleh liburan, shopping, uang banyak. Sukacita kita jangan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Aduh, susah sekarang, saya lagi banyak masalah. Pilihlah untuk punya hati yang bersukacita. Kenapa? Kebahagiaan, sukacita, hati yang gembira, itu pilihan hati saya dan saudara. Amin. Jangan cemberut dong, senyum kan? Saya jadi tegang loh dengar firman tuh sambil kayak mau makan saya gitu. Coba senyum sedikit gitu. Ya. Resep utama untuk saya dan saudara hidup bahagia, hidup dengan sukacita, salah satu. Mau tahu resepnya? Loren? Mau? Yuk masuk. Belajar untuk
mencukupkan, mencukupkan di diri. Filipi 4. Ini penulisnya sama, saudara. Filipi 4 dalam pasal yang sama, ayat yang ke-11 sampai 13. Saudara mau bahagia? Amin. Baca ayat ini dengan iman. Kukatakan ini, Rasul Paulus tuh bilang gini, aku tuh ngomong gini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mau bisa hari ini makan enak, puji Tuhan. Mau hari ini cuma makan tahu tempe, puji Tuhan. Itu kata Rasul. Harus ini resep untuk saya dan saudara bahagia. Jangan saudara kalau di depan lihat tahu tempe cemburu. Suami misalnya, istrinya cuma masak tahu sama tempe sampai sambal. Memang dikasih uang belanjanya 10.000. Ya kan? Curut, nggak mau makan, ya kan? Tapi Rasul Paulus bilang belajar mencukupkan diri. Kalau ada berkatnya hanya untuk tahu tempe, puji Tuhan. Saya kalau lagi lihat tukang becak makan, misalnya, itu mereka makan dengan lahap. Padahal makanannya mungkin bagi saya dan saudara kurang enak, tapi mereka bisa makan dengan lahap. Itu para kuli-kuli bangunan. Coba kalau saudara yang nafsu makannya sudah menurun, sudah tidak ada lagi rasa syukur di rumah ketika makan, itu lihat tukang becak, kuli bangunan, mereka kalau saudara itu mereka luar biasa gitu, saudara. Saudara yang makan enak di rumah dengan elegan kayak aja makan sambal asam pakai sumpit. Ini anak saya memang ke bawah Korea. Makan apa aja pakai sumpit. Orang Afrika yang pakai sumpit ya. Dia mau makan apa? Terong pakai sumpit. Makan ini pakai sumpit. Ya ampun Tuhan, darah Yesus. Bagus sih. Jadi kalau di bawah Korea nggak malu-malu. Saya aja kalau megang sumpit suka rada-rada puyeng. Gak masuk-masuk. Udah, saya dok aja, pusing. Karena tekniknya kurang. Saya kurang belajar di situ. Ya Om Eri bisa makan pakai sumpit. Muter-muter ya. Masuk kagak lapar ya. Terus ada muter-muter gak bisa diambil makanannya. Tapi Rasul Paulus bilang belajar. Cukup. Ya. Ayat 12 coba. Apa yang bisa dikatakan? Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Rasul Paulus bilang ini, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saudara tahu caranya mengatur keuangan. Ketika saudara diberkati, saudara tahu bagaimana caranya mengelola berkat itu. Ketika saudara ada dalam kekurangan, saudara tahu bagaimana mengelola kekurangan itu sehingga cukup, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara bisa mengatasinya karena apa? Ayat 13 ini ayat favorit saya sejak saya SMA. Ini jadi ayat emas saya. Coba ya. Segala perkara dapat saya dan saudara tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Semua perkara. Mau saudara lagi miskin, mau saudara lagi kaya, saudara bisa tanggung. Saudara OTW kaya, tapi jangan OTW miskin. Saya kemarin dengar TikTok Dewi Basir ya. Mungkin saudara pernah dengar ya. Di situ dia bersaksi, dia punya teman hamba Tuhan jadi gembala. Tadinya kerjaannya bagus, gajinya besar. Ketika jadi gembala, saudara, masuklah itu pandemi. Saudara tahu kalau gereja
Ketika pandemi melanda itu kan nggak ada aktivitas, nggak ada pemasukan lah istilahnya secara manusia. Dia cuma pegang uang 300.000, dia numpang di rumah mertua, dia kembali. Dia memutuskan dari pekerjaannya, dia mengundurkan diri, dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Oh, teman-temannya ketika pandemi datang, itu bilang, udah kamu balik lagi aja kerja di sekuler lagi. Nanti saya proskot gajinya, karena dia memang bagus pekerjaan. Tapi hamba Tuhan ini bilang, enggak, saya sudah berjanji untuk menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan jadi seorang keluarga. Saudara tahu, pada suatu hari dia ketemu dengan temannya, ngobrol-ngobrol. Temannya ini punya kekuasaan, istilahnya punya koneksi yang bagus. Ketemu, besoknya dia ketemu lagi temannya, bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Dia bilang ini sama hamba Tuhan ini yang cuma pegang 300.000, saudara. Aku mau bikin kabar, tapi ada masalah. Saya dipalak begini. Oh iya, kata hamba Tuhan ini, nanti saya pertemukan dengan temannya yang A. Jadi A dan B ketemu, bekerja sama. Ya. Akhirnya temannya yang B ini bilang gini, minta nomor rekening. Ketika pabriknya sudah mulai jalan, dikasihlah itu nomor rekening. Biasa aja, istilahnya hamba Tuhan ini ya dikasih. Bahkan besoknya pun belum ditransfer gitu loh, minta nomor rekening. Ditransfernya sebulan kemudian. Saudara tahu yang punya pabrik ini ngasih berapa? Tadi hamba Tuhan ini pegang uang berapa? Ikut tahu, kalian kalau masalah duit gitu loh, ingatnya cepat. Saudara tahu ditransfer berapa sebulan kemudian hamba Tuhan ini yang cuma pegang uang 300.000, pandemi gak ada pemasukan. Ditransfer berapa? Ada yang bisa nebak? 3M? Om Ferry menebak berapa? 1M. Saudara tahu berapa? 50 miliar. Jangan pusing, nanti saudara gak sendiri kan? Saya aja mikirnya itu duit apa daun gitu. 50 miliar. Itu Debbie Basir bilang ke jemaat yang dia saksikan, saudara jangan pusing, nanti saudara bisa stres dan gantung diri kan? 50 miliar, Bo, masa pandemi kemarin. Ditanya lagi ke hamba Tuhan, 50 miliar lagi itu pasti dia udah jingkrak bersorak-sorai ya. Kamu ulang tahunnya kapan? Oh ini tanggal sekian. Ditransfer lagi per sebulan tahun. Berapa? 1M lagi? Salah om, 50 miliar lagi. Total berapa? Pinter banget. TK-nya di mana? 100 miliar. Gak usah pusing duitnya orang. Tapi itu membuktikan saudara punya Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi, saya pekerjaannya ini boro-boro bisa diberkati. Keren. Tuhan saya dan saudara itu bekerja di luar otak saudara yang cuma sebesar bakpao. Ya, saudara mikir ini, aduh nanti anak saya begini, jangan berpikir seperti itu, karena dia punya kuasa yang tidak terbatas. Di masa pandemi pun dia bisa berkati berkelimpahan 100 miliar, saudara. Itu bikin apa ya? Itu kan pasti hamba Tuhan ini semalam-malam kan dia coba ngomong kali ya, ini benar, dicubit-cubit kali ya. Kita aja yang dengar kesaksiannya ikut memiliki 100 miliar itu ya. Amin. 1 miliar sama aku hari. Tapi belajar mencukupkan diri. Jangan tergiur dengan 100 miliar itu. Kalau Tuhan mau saudara diberkati bisa lebih dari itu. Amin. Siapa tahu Tante Tolisa besok dapat 200 miliar. Langsung apa lagi? Langsung apa? Buka restoran. Apalagi Tante? Kita berhayal aja nih, emang bayar kalau ini gratis. Ya, belajar mencukupkan diri. Ya, Aca ya. Boleh Mami saksikan sedikit tentang Aca? Udah ngomong. Dulu sebelum masa ini. Aca itu kalau diajak shopping itu senangnya luar biasa. Dengar Aca? Seperti siapa? Mama.
Aceh ini udah beli sesuatu. Dia udah beli sesuatu. Di mobil itu dia udah senyum-senyum karena belanjaannya satu kresek. Udah gembira. Oh, semua pasti tahu yang pernah ikut kami di mobil, apalagi muda. Tapi ketika dia mau lagi sesuatu, papinya nggak bolehin. Itu langsung cemberut. Sepanjang perjalanan itu yang tadinya dia itu di mobil dia langsung berubah cemberut, padahal di tangannya ada satu kresek belanjaan. Itu aja dulu Om Ferry jangan sedih, udah biarin Om, gak usah dipikirin Om, itu aja dulu. Tapi kalau Excel nggak dibawain satu kresek apapun, dia bisa tetap bersuka cita dulu ya saya. Acung. Ini cuma intermezzo Cak. Biar kita tuh belajar untuk mencukupkan ya. Karena benar manusia itu dibekali rasa kalau punya satu pengen lagi. Sudah punya motor satu pengen lagi. Ibu-ibu yang punya banyak baju dengan punya 5 baju, pusingan mana? Pusingan yang banyak bajunya. Aduh, mau pakai yang mana ya? Pakai yang mana ya? Lebih enak yang punya 5 baju, tinggal cap-cipcumnya 5 kali kan? Itu kalau yang punya 100 baju kayak Raffi Ahmad atau Halilintar, gimana milihnya? Betul? Mereka lebih pusing loh kalau milih baju. Kita yang punya 5, 10 ya. Ya udah, besok biru, ini sekarang merah, itu pink kan? Nah itu bajunya yang satu ruangan ini baju mereka semua, gimana milihnya? Lebih pusing loh saudara. Jangan pilih orang kaya enak, iya enak tapi pusing milihnya. Karena manusia itu dibekali dengan rasa, ibu-ibu nih ya, pernah nggak pengen banget sesuatu sampai ke bawah mimpi? Aduh saya pengen itu misalnya, pengen tas itu sampai ke bawah mimpi, ke bawah minggu. Ya, bunda oh nggak pernah. Nanti suami ini gua tas Hermes, ya kan? Sampai ke bawah mimpi karena pengen sesuatu. Kenapa? Manusia itu kalau tidak belajar merasa cukup, itu yang terjadi. Nah itu juga yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Firman Tuhan jawab, semua buah yang ada di Taman Eden, pohon-pohonnya buahnya boleh kamu makan, tapi buah yang satu itu jangan kamu makan. Tapi karena manusia dibekali rasa ingin, ya sudah seluas Taman Eden aja, ada durian, ada mangga, ada pepaya, itu ada kenapa belum puas, masih mengingini buah yang dilarang itu. Akibatnya apa? Gara-gara tidak belajar merasa cukup, Adam dan Hawa kehilangan segala. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena kalau saya dan saudara tidak belajar untuk mencukupkan diri, pengen ini lagi, besok pengen lagi, beli ini lagi, besok pengen lagi, terus diikutin, saudara tidak belajar mengendalikan diri. Yang ada, saudara akan terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul? Betul ya? Apalagi ini era media sosial. Saudara lihat teman saudara foto di depan Lamborghini. Belum tentu itu mobilnya. Betul? Tapi jangan, aduh enak ya, mobilnya bagus. Ya belum tentu itu mobilnya. Ya, saudara punya lihat pasangan, ih mesra banget fotonya begini. Padahal saudara nggak lihat. Habis di foto
bagus, fotonya di filter wajahnya, itu bisa glowing banget ya, cantik banget ya. Itu nggak tahu dandannya 5 jam. Saudara kalau ingin lihat orang itu, aduh, kalau saya dan saudara nggak disertai rasa puas, saudara akan terus membandingkan. Dokter membandingkan dengan dokter, betul? Ya kan? Misal, aduh, dokter bisa, aduh itu rame banget. Kalau ini cuma ilustrasi, dokter cantik misalnya lewat Biblia, dokter Wawan, aduh apa sih resepnya dokter Wawan rame banget, betul? Terus membandingkan. Saudara sebagai pengusaha punya toko, terus membandingkan dengan toko sebelah. Akhirnya muncul film cek toko sebelah, ya kan? Karena apa? Tidak punya rasa puas. Dikasih usaha ini pengen lagi, dikasih bagus itu bagus, tapi rasa untuk selalu membanding-bandingkan itu yang gak bagus. Itu yang terjadi sama Saul. Saudara tahu Saul itu raja Israel pertama, tinggi, ganteng, tampan, ya apa yang difavoritkan orang ada di dia. Sampai suatu hari ada wanita yang bernyanyi, wanita Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu Saul langsung iri. Amin. Jangan amin ya. Dengan kata lain, kalau zaman sekarang followersnya Daud lebih banyak daripada Saul, padahal dia seorang raja. Ini anak ingusan masih merah kayak Excel kali ya. Ini followernya banyak, saya raja cuma beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Mulai timbul tidak puas, iri, benci dan dendam. Akhirnya apa? Hah? Karena terus membanding-bandingkan dengan Daud, akhirnya tumbuh dendam dalam diri Saul. Alkitab mencatat Saul melemparkan tombak kepada tapi kan saya nggak melemparkan tombak sama Floren kalian misalnya, tapi tombak ini lebih tajam. Tombak apa? Itu lebih tajam, betul. Tombak mulut saya dan saudara ketika dilemparkan itu bisa mematikan orang yang kita omongin. Sakitnya bisa sampai akhir hayat. Ada kan? Gara-gara perkataan orang itu bisa dendam 7 turunan. Saya gak akan mau lihat orang itu. Karena apa? Tombak ini nih yang kecil ini. Hati. Amin. Amin. Kalau nggak hati-hati, ketika rasa ketidakpuasan muncul, saudara itu akan muncul iri, cemburu, sakit hati. Itu yang terjadi sama Saul. Mungkin kita nggak sampai melempar tombak, ngejar-ngejar musuh kita kayak orang yang kena umpet, enggak. Tapi lewat media sosial bisa, lewat perkataan bisa menyakiti orang lain. Itu yang lebih berbahaya, saudara. Mungkin zaman sekarang saudara balas dendamnya nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, tapi dengan perkataan, dengan ini uploadan kita di sosial media itu hati. Nanti nih anak muda ini saya udah bilang, kalau bikin status yang jelas, ya, baru senyum. Saya benci kamu, pakai kurung. Floren, aman. Mam, misalnya bikin status acar, saya benci banget sama kamu, dikurungin. Siapa orangnya? Ya kan, jadi jelas. Kita yang lihat nggak merasa tertuduh. Yang jelas kalau gitu. Amin. Saya beberapa waktu lihat pasangan suami istri saling melempar status di Facebook. Haleluya, memang zaman sekarang luar biasa. Jangan ditiru. Bagaimana kita belajar
mencukupkan diri. Jangan seperti Saul, jangan seperti Adam dan Hawa yang gak pernah merasa puas. Belajar dari seorang Musa atau Moses. Ya, Keluaran 2 ayat 15. Kita mau belajar sama Moses. Keluaran 2 ayat 15. Ayo Moses berdiri di depan. Nah ini ya, saudara ingat kisah ini? Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, perkara apa? Ketika Musa apa? Membunuh salah satu orang Mesir. Ini Fir'aun ini, walaupun dia seorang pangeran diangkat oleh putri Fir'aun jadi anak raja, tapi ketika mendengar suatu persoalan perkara itu, akhirnya Fir'aun mencari cara untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumber. Musa atau Moses ini kabur tuh dari Mesir. Akhirnya tiba di tanah Midian. Nah, lalu ia duduk-duduk di sebuah sumur. Nah, ketika saudara tahu kisahnya, nanti baca sendiri di rumah. Kita ke ayat 20. Ya, dari Keluaran 2 ini. Ke ayat 20 coba apa sih dikatakan? Dia berkata kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak siapa ya namanya? Apa yang Sipora? Coba naik lagi. Tadi lupa. Reuel ya kalau nggak salah. Ya, calon temannya Musa. Ya, nah Reuel itu kan punya anak-anak perempuan. Ya, lagi mau ngambil air, ketemu sama Musa. Nah mereka lapor ke ayahnya. Kenapa kalian pulangnya cepat? Biasanya lama, karena suka diganggu. Nah, yaudah ayat 19 tadi. Ayat 20. Tadi kami ketemu dengan seorang pemuda namanya Musa. Lalu, nah ini ceritanya sampai sini. Dia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Maksudnya di manakah Musa? Di manakah Moses? Mengapakah kami tinggalkan orang itu? Ayo panggil orang itu, ajak dia makan. Nah, ini saudara perhatikan ayat 21. Ayat 21 di situ dikatakan apa? Nah, ini yang penting. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggrisnya, Musa itu konten. Konten itu apa? Puas. Bukan berarti Musa bersedia tinggal di rumah Reuel karena rumah Reuel misalnya lebih bagus dari istana Firaun. Enggak. Istana Firaun jauh lebih bagus dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi Musa belajar mencukupkan diri, merasa puas tinggal di rumah Reuel. Nah, ini saudara, berkat orang yang selalu bersyukur, merasa puas, mencukupkan diri dengan segala apa yang ada di hadapannya. Apa berkatnya saudara? Lalu diberikan Reuel Zipora, anaknya kepada Musa. Ketika Musa belajar mencukupkan diri, dia tadinya fasilitas enak, tidur di kasur empuk, dijaga pengawal, makanannya enak, tapi dia bersedia tinggal, dia puas tinggal di rumah Reuel. Apa berkatnya? Dapat jodoh. Oke, aku dapat jodoh lagi. Ya, Musa dapat Sipora, ketemu jodohnya. Kenapa? Musa belajar mencukupkan diri dalam. Dia nggak protes. Aduh, tadinya WC di istana tuh begini. Aduh, tadinya ini. Aduh, udah bosan semua. Tapi Musa nggak begitu. Dia belajar mencukupkan diri. Dia bersedia. Dia mencukupkan diri. Dia puas. Tadinya Musa pangeran Mesir loh, saudara. Tinggal di istana dengan fasilitas yang luar biasa mewah. Tapi Musa menerima keadaan sekarang dengan ucapan syukur. Ketika saya dan saudara belajar bersyukur, saudara akan dapat berkat yang luar biasa. Musa dapat jodoh, ketemu Zipora. Apa Ferry? Zipora. Apa Zipora? Ya. Bagaimana caranya
Betul? Itu pertanyaan. Belajar belajar bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur. Saudara kan nggak bisa memilih mau lahir di keluarga siapa, betul? Kalau suami atau istri saudara bisa pilih. Tapi untuk orang tua, untuk anak, untuk saudara, saudara nggak bisa pilih. Aduh, Tuhan, saya tuh nggak mau anak kayak gini, saya tuh maunya anak kayak gitu, nggak bisa. Betul? Bersyukur untuk apa yang tidak kita bisa ubah. Amin. Bersyukur untuk apa yang ada di tangan kita, usaha saudara kerjakan dengan ucapan syukur. Bersyukur atas suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Bersyukur saudara lahir di keluarga seperti apapun tapi usaha saya tapi begini. Bersyukur. Tapi anak-anak saya begini kajian belajar bersyukur. Tetapi orang tua saya bawel banget kajian belajar bersyukur. Bersyukur jangan gitu dong, Cak. Kamu gak terima aja anak kami. Oke, mulai sekarang. Ya, bersyukur. Apa yang ada di depan kita, usaha yang kita kerjakan, suami kita, aduh, kadang kalau tidur morok, aduh, gak bisa tidur. Bersyukur, biar morokan suami, morokan. Suami saudara kalau morok, anggap itu alunan musik BTS atau Blackpink, ya. Ada nggak moroknya kayak Blackpink? Ya, belajar bersyukur. Mau diapain lagi itu tambah? Ya kan nggak bisa. Yang kita bisa lakukan belajar bersyukur. Punya anak-anak yang luar biasa nih para orang tua. Anak saya tajam, saya pintar, belajar bersyukur. Dulu saya punya adik punya kakak luar biasa. Belajar bersyukur. Itu loh resepnya. Amin. Om Ferry belajar bersyukur. Walaupun sudah tidak ada pendamping dalam dunia ini, tapi ada Yesus yang selalu menyertai dia. Amin. Hidup Om Ferry. Tidak ada yang kuali, jadi Om Ferry aja lah. Sederhana saudara. Syukur. Amin. Saya jadi bingung. Dari hal-hal sederhana, ada seorang hamba Tuhan. Belum cerita, udah pada ketawa, emang tahu ceritanya. Tunggu ini. Ada yang mau catatan khotbah saya ya? Hah? Tunggu, kok udah pada ketawa? Saya belum cerita loh. Ada seorang hamba Tuhan, dia itu punya pengembalaan di Jakarta. Kalau di Jakarta itu ada yang namanya saya nggak tahu. Tol MBZ apa? Yang tolnya panjang banget. Apa namanya MBZ? Jadi dia lewat di tol itu, saudara. Itu kan sepanjang jalan karena saking panjangnya tol di Jakarta ini namanya MBZ itu apa? Kesetnya apa? Sudah cari sendiri. Itu nggak ada rest area di sepanjang tol itu karena saking panjangnya. Anak itu cuaca lagi turun hujan dulu. Jadi keluarga ini sedang berkendara. Anaknya pengen pipis. Jangan pipis, jangan tahu mulu. Mom, namanya orang kota ya. Kalau ngomong pipisnya pakai bahasa Inggris. Mami, I wanna pee. Padahal mah pengen pipis aja ngomongnya. Itu pengen pipis. Kalau yang orang dewasa bisa ditahan ya, pengen pipis bisa sampai senyum-senyum begini kan. Ini anak kecil baru-baru nggak bisa ditahan. Mami, pengen pipis. Cuaca lagi hujan, nggak ada rest area mau berhenti di mana. Akhirnya istri dari hamba Tuhan ini mengambil keputusan. Dedi. Tadi mau bilang Abi. Ini ketawa mulu dibuat ya, membuyarkan suasana, saya jadi lupa ceritanya. Nah, istrinya bilang gini ke suaminya, memang Pak dipanggilnya Dedi. Dedi, kita stop dulu. Itu lagi hujan. Saudara tahu?
Dia bilang jangan ditiru, mau pipis di pinggir jalan maksudnya. Ya daripada ngumpul di mobil ya saudara, tidak ada jalan lain, ini jangan ditiru ya. Ini cuma satu dan lain hal. Jadi istrinya itu bilang ini ke suaminya, kita harus berhenti, ini anaknya harus pipis di sini. Walaupun nggak boleh dilakukan kalau lagi normal, tapi karena lagi nggak normal. Jadi berhenti, itu lagi hujan gede. Saudara tahu, ketika mobil mereka berhenti, itu hujan berhenti. Dan istrinya ini menurunkan anak, dia gendong anak itu ya seumur sama Moses, pipis sambil bilang pada anaknya, Tuhan Yesus Bapa. Padahal kalau saya dari saudara bisa, kamu sih udah disuruh pipis dari tadi, itu tadi sebelum ini ada rest area, kenapa nggak pipis? Bisa kan kita begitu kan? Tapi hamba Tuhan itu belajar bersyukur. Anakku, bersyukur Tuhan Yesus baik, hujannya berhenti, kamu bisa pipis dengan bebas. Jangan ditiru ya. Saudara, dalam hal kecil aja belajar bersyukur. Mungkin itu sederhana. Misalnya saudara ditolong Tuhan dan masalah kecil gitu. Tapi belajar bersyukuri hal-hal yang kecil yang saudara alami dalam hidup ini. Karena di dalam ucapan syukur, kenapa saya rasa syukur itu menyenangkan diri? Karena dalam ucapan syukur itu ada iman, betul? Ketika saudara belajar bersyukur, saudara percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah itu selalu baik. Kenapa mau? Ini Moses mencari requel. Inggris. Ya, terakhir dia itu Alfa dan cepat banget bisa di pinggir jalan. Aduh, kayak Om Denny. Cerita Om Denny waktu dulu masih kecil, tanya sendiri apa sih badan. Ini korbannya ini rumah ibadah. Dia itu Alfa dan Omega. Itu tahu Om Denny? Pintar ya. Tuhan yang mengawali A saudara, betul? Nih A. Saudara yang jalani B, C, D sampai Z. Sampai F itu TK di mana itu sampai F? Huruf abjadnya sampai F itu TK mana itu? Ketika saudara menjalani dengan ucapan syukur, dia menanti Z saudara sambil begini loh. Saudara tahu nggak kalau punya anak kecil yang belajar jalan? Sini, ayo, cepat, ayo, sedikit lagi. Kayak orang gila kan? Itu Tuhan saudara. Dia itu apa ya? Ayo, oke, sedikit lagi di garis finish. Ayo, set, finish dengan baik. Itu Tuhan saudara. Ya, dia itu memulai dengan A-nya di sana. Dia nunggu di sini Z-nya sambil menyemangati saudara, ayo bersyukur lewati B, Z, D, sampai Z. Selalu bersyukur. Amin. Dia nunggu nih di garis finish sambil menyemangati saudara. Ayo Tante Wawa semangat, ayo Ibu Amel semangat. Jatuh, ayo bangun lagi. Itu Tuhan saudara. Amin. Kalau saudara terus belajar bersyukur, itu saudara akan finish dengan amin. Jangan sampai keluar dari garis finish, tapi akhiri finish hidup saudara, pertandingan saudara itu dengan baik, dengan iman. Saya belajar bersyukur ketika saya kehilangan suara saya. Saudara tahu kalau saya doa, gitar sama main nggak ada suaranya. Itu 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Itu gitarnya tiap pagi main, tapi suaranya nggak ada. Tapi di titik itu saya belajar bersyukur. Tuhan, kalau mulut ini nggak mengeluarkan suara, biarlah nyanyian dari hatiku keluar sampai ke telinga. Amin. Apa yang saudara hadapi hari ini? Belajar bersyukur.
kalian ketika lagi batuk? Puji Tuhan. Haleluya. Itu kadang manusia seperti itu ya. Sudah seperti itu ya usah. Aman bersobayar, aman sambil bersobayar laden teman. Belajar tadi benar mana TK? Wah. Itu manusia sudah capek kadang-kadang seperti, tapi terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam batuk saya masih bisa ibadah. Amin. Mau bersyukur? Mau hidup bahagia? Miliki hati yang selalu bersyukur dan puas. Saya meminta pemain musik dan para singer. Ayo, tawa terus ya. Kenapa mau? Oh, bagian Aisyah ya? Itu pantat. Beresin dulu bajunya. Senyum dulu. Ayo singer-singer yang bahagia, yang cemberut nyanyinya. Ya. Sini senyum. Ayo jemaat Tuhan menit berdiri sampai senyum. Belajar bersyukur ya. Begitu banyak alasan untuk kita bersyukur. Apapun yang ada di hadapan saudara, belajar bersyukur. Bukan hanya satu syukur, bukan hanya 10 syukur, tapi berjuta syukur mau kita naikkan malam hari ini. Buat Tuhan kita yang luar biasa, karena kasih-Nya yang selalu menyertai, anugerahnya tidak pernah habis.
beri. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik. Kuatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami, dan ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Di saat kami lemah, Engkau kekuatan kami. Di saat kami sakit, Engkau penyembuh bagi kami. Di saat kami terluka, Engkau sumber sukacita dan kegembiraan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan di GPDI Maranatha yang ibadah maupun yang masih ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memaknai apa arti ibadah, apa arti bersyukur, apa arti bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Yang kekurangan Kau berikan, limpahkan berkat. Mereka yang bepergian Tuhan jaga lindungi mereka. Mereka yang belum memiliki pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Tuhan Yesus, Engkau masa depan kami, dan masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang kilau gemilang. Setiap doa yang kami naikkan kepadamu membawa kuasa yang besar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan, ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan beserta dengan kami, dan kami akan menikmati hidangan yang sudah tersedia, memberkati semua yang sudah berjeri lelah, semua tangan-tangan yang terulur bagi kami untuk menikmati berkat Tuhan malam hari ini, juga untuk memberkati orang-orang yang dalam kekurangan, supaya mereka juga diberkati seperti Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala doa berkat kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin.